Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bisawabi waftah lana abwabal fahmi wa abwabal ilmi wa abwabal lutfi wa abwabal rizqi ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa yu'idul Fatihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'idul Fatihata bitakhalluli sukutin tala fiha bihaitsu zada ala saktatil istirahati bila uzrin fihima. Dan mengulang orang yang sholat itu akan bacaan Fatihahnya dengan menyelingi bacaan Fatihahnya itu oleh diam yang panjang pada bacaannya itu dengan sekira-kira melebihi atas diam untuk istirahat. Nah, jadi di sini orang yang membaca Fatihah itu dia akan mengulangi bacaan Fatihahnya itu apabila diselingi oleh diam yang panjang. Nah, diam yang panjang ini seukuran melebihi, yaitu saktatil istirahah, diam untuk kita istirahat. Ya. Kalau melebihi diam untuk istirahat, itu diselingi oleh, yaitu melebihi diam untuk istirahat, melebihi dari diam untuk istirahat, maka dia wajib mengulang Fatihahnya. Misalnya ketika dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, diam dia, tapi diamnya panjang seukuran melebihi dari diam untuk istirahat. Kan diam untuk istirahat itu kan cuma sebentar, melebihi dari diam untuk bernapas. Kalau berdiam untuk bernapas, yaitu seukuran kita mengambil napas. Nah, diam istirahat yaitu melebihi dari itu sedikit. Ini diam istirahat. Nah, kalau melebihi dari itu, jedanya antara satu ayat Fatihah dengan ayat yang lain, ayat Fatihah yang lain, maka dia wajib mengulang, yaitu dari awal. Ini wajib mengulang dari awal. Nah, ini bila uzrin, dengan tanpa ada keuzuran fihima padanya. Ini tidak ada keuzuran nepi-nepi. Ini tidak ada keuzuran apa-apa, dia sengaja. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Sengaja dia diam. Ini tidak ada keuzuran apa-apa. Sengaja dia diam melebihi dari diam untuk istirahat, maka ini yaitu bisa batal bacaan Fatihahnya. Dia wajib mengulang dari awal. Wajib mengulang dari awal. Nah, mana keuzuran yang dimaksud di sini? Min jahlin wasahwin, dari ketidaktahuan, wasahwin, dan lupa. Dia memang tidak tahu hukumnya. Dia tidak tahu hukumnya dan dia lupa. Nah, kalau disebabkan karena keuzuran, nah ini tidak usah mengulang Fatihah. Nah, ini karena tidak ada keuzuran, dia tahu hukumnya. Hukumnya tidak boleh. Dan dia tidak lupa, dia sengaja menyelangi yaitu satu ayat Fatihah dengan ayat Fatihah yang lain. Dia sengaja menyelanginya dengan diam yang panjang, seukuran melebihi dari diam untuk istirahat, maka ini yang wajib mengulang Fatihahnya dari awal. Falau kana takhallulu dzikril ajnabiyyi awis sukuti tawili sahwan aw jahlan, maka jikalau ada penyelingan zikir yang ajnabi ini, zikir yang tidak berkaitan dengan sholat, awis sukuti tawili, atau penyelingannya itu dengan diam yang panjang, sahwan aw jahlan, disebabkan karena dia itu lupa atau tidak mengetahui hukumnya. Ini yang pertama. Au kana sukutu litadzakkuri ayatin, atau ada diamnya itu karena mengingat ayat, lam yadurra, ini tidak memudaratkan. Jadi ini dua masalah. Kalau penyelingannya itu penyelingan dengan zikir ajnabi, zikir yang tidak berkaitan dengan sholat, atau penyelingannya itu dengan diam yang panjang,
disebabkan karena dia lupa dan tidak mengetahui hukumnya, maka ini tidak apa-apa, tidak memudaratkan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Nah, dia lupa lanjutan ayatnya. Ya. Ini dia lupa. Nah, terus itu sampai dia diam yang panjang, dia baru ingat. Ya. Diam yang panjang baru dia ingat. Nah, ini tidak apa-apa, dia lanjutkan, tidak usah mengulang dari awal. Atau dia tidak mengetahui hukumnya. Ya, dia tidak mengetahui bahwasanya menyelingi satu ayat Fatihah dengan ayat Fatihah yang lain melebihi dari diam untuk istirahat, dia tidak mengetahui hukumnya, itu tidak boleh. Ya, dia tidak mengetahuinya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Dia diam. Ya, dia diam dengan seukuran melebihi dari diam istirahat. Nah, terus dia lanjutkan Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Dia lanjutkan lagi, tetapi dia tidak mengetahui hukumnya. Dia tahu hukumnya ino, dia kanggo. Nah, ini tidak apa-apa. Enggak, ini tidak memudaratkan, boleh dilanjutkan. Atau diamnya itu karena mengingat ayat. Enggak, karena mengingat ayat, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Lupa ya. Ini mbe entah ini lanjutan ayat nih. Nggih? Ini mbe lanjutan ayat nih. Nah, karena mengingat terus ingat dia terus. Nggih? Ndek ngulang lekan awal. Sekalipun nggih dia mengingat itu melebihi dari diam, yaitu melebihi dari diam yaitu untuk istirahat. Sekalipun melebihi seperti itu. Nah, ini tidak memudaratkan, tidak apa-apa. Kama law karrara ayatan minha, sebagaimana jikalau dia mengulang yaitu satu ayat dari Fatihah fi mahalliha pada tempatnya, walau li ghairi udhrin, walaupun dengan tanpa keuzuran, aw ada ila ma qara'ahu, atau dia kembali kepada apa-apa yang dia baca qablu sebelumnya, wastamarra, dan dia melanjutkannya lagi alal aujuhi, yaitu dari beberapa jalan. Nah, ini juga tidak memudaratkan apa-apa. Misalnya dia mengulang yaitu satu ayat Fatihah berulang-ulang kali. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Ulangnya yang Arrahmanirrahim, Arrahmanirrahim, tetapi diulang pada tempatnya. Ya, Arrahmanirrahim, 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 Maliki Yaumiddin. Ini tidak apa-apa. Ndek nih sampai yaitu mengulang itu membatalkan yaitu mualatnya. Ini enggak, itu enggak apa-apa, dilanjutkan. Atau dia kembali yaitu kepada bacaan sebelumnya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dia ulang dari awal terus selekan misalnya Maliki Yaumiddin, kan sampai wahenu berundi liwat enggak? Wah, liwat kan? Misalnya sampai ihdinas siratal mustaqim, bacaan enggak? Ihdinas siratal mustaqim, bacaannya. Nah, dia ulang dari Maliki Yaumiddin. Nah, terus lanjutannya marah biasa. Nggih, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas. Ini tidak apa-apa. Nggih, berbeda kalau dia mengulang. Nggih, dia mengulang yaitu ke awal, terus dia loncat lagi yaitu di akhir bacaannya ini. Misalnya dia sudah membaca Fatihah sampai ihdinas siratal mustaqim. Nah, ketika dia membaca ihdinas siratal mustaqim, dia ulang dari Maliki Yaumiddin. Nah, terus dia lanjutkan lagi setelah ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini tidak sah. Ya? Itu harus ketika dia mengulang itu harus dia baca urutannya lagi. Ya? Jendek kanggo marak si beru ino. Ya, sampai wah baca sampai ihdinas siratal mustaqim, dia ulang bacaannya lekan Maliki Yaumiddin. Ya, misalnya Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Ya. Terus dilanjutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini tidak sah, tidak boleh. Tetapi harus dilanjutkan Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diulang itu seperti urutan daripada bacaan Al-Fatihah. Far'un ay hadza far'un, ini satu cabang permasalahan. Law syakka fi athna'il Fatihati hal basmalah
Jikalau ragu seseorang pada pertengahan Fatihahnya, apa yang dia ragukan? Hal basmalah, apakah dia telah membaca basmalah? Fa atammaha, kemudian dia menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Tsumma dzakara, kemudian dia mengingat annahu basmalah, bahwasanya dia telah membaca basmalah, a'ada kullaha 'alal aujuhi, yaitu hendaknya dia mengulang semua bacaan Fatihahnya alal aujuhi, yaitu dari beberapa jalan. Jadi kalau ada orang yang ragu di dalam bacaan Fatihahnya di pertengahan Fatihah, ya, wah mau ya misalnya baca sampai ihdinas siratal mustaqim, ya, sudah dapat dia membaca ihdinas siratal mustaqim, baru dia ragu, apakah saya telah membaca basmalah atau belum tadi? Wahai kum baca bismillah atau ndekman baru. Nggih, legu lanjutannya doang bacaan Fatihah nih sempurna yang nih bacaan Fatihah nih. Nggih, lanjutannya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nggih, ketika ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini apa nih ingat? Nggih, ke wahai kum baca bismillah baru ngene. Wajib ngulang lekan awal. Nggih, sekalipun dia memang benar membaca basmalah, telah membaca basmalah. Ini wajib dia mengulang dari awal. Kenapa di sini? Karena keraguannya itu sangat panjang. Disebabkan keraguan yang panjang. Ini wajib dia mengulang dari awal bacaan Fatihahnya ini. Nggih, ndekne kanggo ke wah ingat ya ku ngene, wah kena ini. Ini ndekne sah jadi ini, mun lanjut yang doang ya. Jadi wajib ne ngulang dari awal. Ini bacaan Fatihahnya. Wala asara li syakkin fi tarki harfin fa aktsara minal Fatihati aw ayatin fa aktsara minha ba'da tamamiha ay al-Fatihati. Dan tidak berpengaruh karena keraguan pada meninggalkan satu huruf, fa aktsara atau lebih minal Fatihati dari surah Al-Fatihah, aw ayatin atau dia meninggalkan satu ayat, fa aktsara atau lebih minha dari surah Al-Fatihah itu. Kapan dia itu ragu? Ba'da tamamiha ay al-Fatihati, setelah sempurnanya dia membaca Fatihah. Ya. Nah, kalau dia telah sempurna membaca Fatihah baru datang keraguan. Ya, apakah saya tadi telah yaitu membaca satu ayat atau tidak? Misalnya, enggak, setelah ia membaca yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, kan tutup baca Fatihah kan? Nah, setelah ia selesai baca Fatihah niki, ini apa nih regu? Enggak, ini apa nih regu? Wahai kum baca ihdinas siratal mustaqim atau ndekman, bro. Enggak? Nah, ini tidak berpengaruh FPP. Enggak, ndekne ndak pengaruh nih. Artinya di sini yaitu bacaan Fatihahnya sah. Enggak? Berbeda kalau keraguannya itu sebelum sempurna membaca Fatihah. Enggak? Nah, kalau sudah sempurna membaca Fatihah, baru dia ragu apakah dia telah yaitu meninggalkan satu ayat atau beberapa huruf daripada Fatihah itu, nggih, maka ini tidak memberikan pengaruh apa-apa. Nggih, ndekne ndara pengaruh nih PP niki. Nah, jane kuris sekali, nggih, ini karena banyak terjadi. Nggih, banyak terjadi. Jadi mun selesai membaca Fatihah misalnya tutu MBC wal maghdubi alaihim waladdallin amin. Nah, ini apa nih datang keraguannya? Nggih. Wahai kum baca Maliki Yaumiddin atau ndekman, bro. Nggih. Nah, ini sekalipun wah baca atau ndek baca kan ini cuma keraguan kan? Keraguan, tetapi keraguan ini datang setelah ia sempurna baca Fatihah. Maka ini tidak berpengaruh apa-apa. Ndek ngumbe-ngumbe sah wah Fatihah nih. Kenapa? Li'anna zahiru hina idzin mudhiyyuha tamatan. Karena bahwasanya yang zahir ketika itu berlalunya Fatihahnya secara sempurna. Karena yaitu pada zahirnya ia wah baca seluruh bagian dari ayat-ayat Fatihah. Nah, ini yaitu alasan sahnya Fatihah orang yang ragu. Nggak, setelah sempurna bacaan Fatihahnya baru dia ragu apakah dia meninggalkan satu ayat atau satu huruf daripada Fatihah itu, maka ini tidak memberikan pengaruh apa-apa. Wasta'nafa wujuban in syakka fihi qablahu ay at-tamami, dan mengulang yaitu dari awal hal keadaannya wajib jikalau seseorang itu ragu fihi padanya
qablahu ay at-tamami, sebelum sempurna membaca Fatihah. Nah, mune regu, nggih mune regu sebelum sempurna membaca Fatihah wajib ngulang lekan awal. Marang ngene ino. Nggih, jadi lek sebelum sempurna bacaan Fatihah, misalnya wah mau ya ihdinas siratal mustaqim, le wahai kum baca malik yaumiddin atau ndek man bro. Nggih. Nah, ketika ne marak ngono ulang ya, angkun. Nggih, yaitu ulang ya lekan awal. Terus sampune lah lanjutan. Nah, berbeda mune regu le setelah membaca Fatihah. Jadi beda hukum nih. Kama law syakka, sebagaimana jikalau ragu seseorang hal qara'aha aula, enggak apakah dia telah membaca Fatihah atau tidak. Enggak. Nah, mune regu le masalah bacaan Fatihah ne, enggak? Misalnya setelah bacaan Fatihah, enggak? Misalnya karena mungkin ini makmum, enggak mune salat munfarid mungkin sulit ya kan? Mun salat mesa-mesa. Enggak, niki makmum misalnya, enggak waktu itu yang baca Fatihah, terus imam baca ayat kan? Nah, saking terlenane imam gene ruku, ini apa ne? Enu regu. Wahai kum baca Fatihah atau ndek man ngene. Ini sering terjadi ndak ini? Hah? Kan sering terjadi ini kan? Ini wahai kum baca imam gene ruku. Enggak imam gene ruku, wahai kum baca Fatihah atau ndek man ngene. Nah, wajib dia membaca Fatihah. Enggak wajib dia membaca Fatihah. Enggak kalau dia ruku, maka itu batal salatnya. Ini karena ndek baca Fatihah jarine. Ini jadi wajib nih ulang Fatihah nih, dan boleh dia ketinggalan 3 rukun yang panjang. Enggak kanggo nih ketinggalan 3 rukun yang panjang, yaitu ruku, sujud pertama dan sujud kedua. Ini. Nah, jadi ketika imam ruku terus yang baca Fatihah angkun. Enggak baca Fatihah, imam i'tidal terus nih baca Fatihah. Imam sujud pertama terus nih baca Fatihah. Imam duduk antara 2 sujud terus membaca Fatihah, selesai yang Fatihahnya. Imam sujud kedua, nah ini ia selesai membaca Fatihah nih ruku nangkun. Imam itu bangkit untuk rakaat kedua, nih i'tidal nangkun, jalan yang salat seperti biasa. Nggak? Nah, ketika ia sujud kedua, nggak? Dia mau bangun ke rakaat yang kedua seperti imam ruku. Nggak, imam ruku, maka bagi makmum ini langsung nembuteng berdiri tegak, nggak? Nah, terus dia ruku, tidak usah membaca Fatihah. Makmum ini masbuk jari ini. Nggak? Masbuk jari makmum ini. Nggak, artinya yaitu le awal doang ampune masbuk ini. Li'annal asla adamu qiraatiha, karena bahwasanya dasarnya itu adamu qiraatiha, ketiadaan dia membaca al-Fatihah. Wa kal Fatihati, dan seperti Fatihah juga fi dzalika, pada yang demikian itu sairul arkani, sekalian rukun-rukun salat yang lain. Falau syakka fi asli sujudi, maka jikalau ragu seseorang pada asal sujudnya, masalan seumpamanya atabihi, hendaknya dia mendatangkan bihi dengan sujudnya itu. Nya jerne mune regu lek misalnya ia duduk antara 2 sujud, nggih? Wahai ku sujud pertama atau ndek man bro? Nggih, wahai ku sujud pertama atau ndek man? Atau ia lek tahiyat misalnya. Nggih, ia lek tahiyat. Nggih, ketika nek tahiyat wahai ku sujud kedua atau ndek man bro? Nggih, gawe ku sujud pertama bro atau sujud kedua gawe ku bro? Karena reguler sujudnya ini deh, maka hendaknya dia langsung untuk sujud lagi. Nggih, sujud ampo terus nih, yaitu bangun untuk tasyahud tahiyat. Nggih, ini mune lupe le asal sujud, le sujudnya tane lupe, sujud tane lupe. Ini. Nah, begitu juga, misalnya ite kejangkan te sujud, nggih, liwat kala jengking misalnya, liwat misalnya pere limpan. Nggih, kala jengking liwat, tagiat itu langsung itu uras. Nggih, langsung itu uras untuk duduk antara 2 sujud. Ndek narak niate duduk antara 2 sujud. Itu uras teh ini karena tagiat. Nggih, maka bagi kita ini tidak dihitung duduk antara 2 sujud nih. Tulak nangkun aning sujud. Nggih, tulak angkun aning sujud terus sampune uras duduk antara 2 sujud.
Nggak sah duduk antara dua sujud ne ino si bro ino. Kenapa? Karena dia bangun untuk duduk antara dua sujud karena takut ne ino. Au ba'dahu, atau yaitu dia ragu setelah sujud. Enggak, apa yang diragukan? Fi nahwi wada'il yadi, pada seumpama meletakkan tangan. Lam yalzimhu syai'un, tidak diwajibkan akan dia itu untuk melakukan sesuatu. Nah, jarine mun regu setelah sujud nih, misalnya tutu ya sujud pertama langsung duduk antara dua sujud. Ino tak neregu. Wah, letakku tanganku ini dekman baru ketika sujud ino. Enggak? Jadi salah satu dari anggota badan yang wajib diletakkan di dalam sujud ino regu yang nih, bukan sujudnya regu yang nih. Enggak? Tetapi yang diragukan adalah yaitu meletakkan salah satu dari 7 anggota badan yang wajib kita letakkan ketika sujud. Ino regu yang nih salah sekene itu misalnya meletakkan kedua tangan nih. Enggak? Wah, letakku tanganku ndekman ketika sujud baru ino. Nah, ini tidak apa-apa, tidak memberikan pengaruh apa-apa. Enggak? Ini ndek ngombe-ngombe ini. Nah, jadinya ketika sujud ino itu harus kita meletakkan 7 anggota badan. Nggak, ini adalah pendapat Imam Nawawi dan jumhurul yaitu ulama. Nggak? Jadi mana yang wajib kita letakkan? Yang pertama adalah dahi. Nggak, ini satu. Yang kedua adalah yaitu kedua tangan. Nggak, kira jenis telu, 3. Yang terus selanjutnya adalah kedua lutut. Nggak, 5. Dan yaitu terakhir adalah kedua kaki, yaitu 7. Ini yang wajib yaitu untuk kita letakkan. Okay? Nah, kalau ada orang yang sujud dengan yaitu zahir dari kedua kaki nih, misalnya maaf, kan ngene kan biasa kan sujud kan tekan sekedik nggih, tekan sekedik lagu ngene ku nih. Ini kedune le enuk ini. Bongkorne deh. Parane luar nih nggih, luar nih ini kedune sujud, maka ini tidak sah. Dene sah. Ini dene sah sujud nih. Nggih, itu harus yaitu dengan meletakkan itu dalam kaki ini. Nggih, dalam itu dengan yaitu berdiri tegak atau yaitu sunnahnya kita tekan sedikit. Nggih, itu agar bengkok sedikit. Nggih, ini yaitu yang sunnah nih. Nggih. Nah, kalau ada orang yang sujud seperti ini yaitu tidak sah. Nggih. Di dalam kitab Ismidul Ainain dijelaskan apabila seorang makmum melihat imamnya itu sujud dengan zahir dari kedua telapak kakinya ini zahirnya ini, maka wajib dia untuk mufarakah. Mufarakah nangkun langsung. Karena itu batal salat imam ini. Nggih, karena ndek sah sujud nih. Ini. Nah, tetapi menurut Imam Rafi'i, nah ini berbeda pendapat ulama enggak? Menurut Imam Rafi'i yang wajib diletakkan ketika sujud itu cuma satu anggota, yaitu apa? Jabhah. Enggak, yaitu hanya dahi saja. Enggak, hanya dahi saja. Ini yang dijelaskan di dalam kitab Mughnil Muhtaj karangan Imam Asy-Syarbini Al-Khatib. Enggak. Jadi munara dengan misalnya kene, munara dengan sujud enggak dahine doang, ini angkat nih, nah ini angkat nih. Ini menurut Imam Rafi'i sahih. Enggak, karena yang wajib diletakkan hanya itu dahi saja. Ini kedua-duanya itu mempunyai hadis. Enggak, dua-duanya itu ada dalilnya. Tetapi yang lebih muktamad, pendapat yang lebih kuat adalah meletakkan yaitu 7 anggota badan niki. Nah, ini pendapat yang kuat. Walau qara'aha ghafilan, dan jikalau seseorang itu membaca Fatihah ghafilan dalam keadaan lalai, fa fatina inda sirata alladzina, maka dia ingat ketika bacaan siratal ladzina, walam yatayaqqan qira'ataha, dan dia tidak meyakini akan bacaannya itu, lazimahu istinafuha, diwajibkan bagi dia untuk mengulang Fatihahnya itu. Nah, kalau orang itu misalnya dia lalai, enggak, misalnya makmum atau ngombe ini, enggak, atau lalu masalah nih misalnya, enggak, ketika siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, ini apa nih lu ini ingat, ini apa nih, wah bejang kulekan bismillah atau ndeman, enggak, atau entah siratal ladzina doang bacaanku, ini apa nih ingat, enggak, mun marah ngene wajib dia mengulang Fatihahnya dari awal.
wajib ne ulang Fatihahnya lekan awal ini. Nggih, ndek ne kanggo ngelanjutang ye. Nggih, ulang Fatihahnya lekan awal. Nah, jadinya le dalam makhrajne, le dalam menune yaitu bacaan Fatihah itu ndek mungkin sempurna. Karena itu orang yang paling sempurna di dalam makhrajne, nggih, itu di dalam membaca Fatihah adalah Rasulullah. Nggih. Nggih, sengumbe-ngumbe bagus enute itu ndek sempurna. Nggih, yang paling sempurna itu hanyalah Rasulullah. Jadi ada sebuah kisah. Nggih, itu seorang syekh itu ahli tasawuf. Nggih, itu seorang syekh ahli tasawuf. Nah, ada seseorang ingin belajar ke syekh ini. Nggih. Nah, ketika dia ingin belajar, nggih, dia baru yaitu di depan pintu ingin mengetuk pintu rumahnya yaitu ulama sufi ini. Nah, dia mendengar nggih ulama sufi ini sedang sholat dan dia mendengar bacaan Fatihahnya ulama sufi ini. Nggih. Dan bacaan itu ulama sufi ini yaitu tidak terlalu bagus. Ndekne terlalu baik, ndekne terlalu bagus. Ini bacaannya ini. Maka dia mengatakan kepada dirinya sendiri, nggih, pemuda ini mengatakan kepada dirinya sendiri, muni ya le diri nih. Masa ini tak ku belajar ngene, bacaan Fatihahnya doang kurang bagus ngene. Nggih. Jadi orang ya belajar. Nggih, orang ya belajar ulek ya. Nggih, ketika ia berjalan, nggih berjalan, telon-telon ya singe ngadang ya. Nggih adang nih si singe. Nah, ketika nih adang ya si singe, terus si gene bereri tiba ene parane mudi, wah arah singe mesi ngadang ya. Nah, ketika itu dua arah ini dihadang dia oleh singa, maka dia berteriak. Nggih, pemuda ini berteriak. Itu dia mengucapkan tolong marah ini biasanya. Nggih. Maka ketika itu setelah selesai sholat, nggih, ulama sufi ini mendengar teriakan pemuda tersebut. Langsung ulama sufi ini keluar. Sugul lekan balene, seriu angne arak dua singe si ngadang dengan pemuda ini. Nggih, pemuda si gene belajar ini. Nah, jadi kena nih singa ini isi ulama sufi ini. Wahai singa, aku telah mengatakan bahwasanya jangan kamu mengganggu orang yang ingin bertamu kepadaku. Ngenongkat ulama sufi ini. Dendek genggu dengan si gene bertemu tibe balengku. Sambil ne elus singa ini. Nah, ketika ya elus singa ini apa ne suruh nyedi singa ini. Nggak, sana pergi ngene. Suruhnya singa ini nyedi singa ini takkan dua nyedi. Nah, melihat kejadian ini, pemuda ini kaget. Nggak, pemuda ini kaget. Ketuane ulama sufi ini, nggak, itu apa perbuatan yang engkau lakukan atau amalan yang engkau lakukan sehingga engkau mendapatkan derajat seperti ini di sisi Allah. Engkau bisa menjinakkan yaitu hewan yang buas ini ngene. Ngenongkat pemuda ini. Sedangkan bacaan Fatihahmu itu tidak terlalu bagus. Dina epe ongkat ulama sufi ini, wahai pemuda, memang bacaanku yaitu tidak terlalu bagus, enggak, aku tidak menjaganya. Kenapa? Karena aku lebih menjaga hatiku. Ya, karena aku lebih menjaga hatiku. Nggak, ketika aku membaca Fatihah tetapi hatiku yaitu di lain tempat, ini yang aku takutkan. Nggak. Ketika aku membaca Fatihah dengan nada-nada yang indah sehingga hatiku ini yaitu memikirkan hal yang lain, ini yang aku takutkan. Ini yang aku tak takutkan, itu kata ulama sufi ini. Nggak. Karena kalau hati kita yaitu sudah tidak mengingat Allah, maka sholat kita itu sia-sia. Ini ungkat ulama sufi ini. Nah, dan kekurangan kamu, ini ungkat ulama sufi ini, dan kekurangan kamu terlalu cepat berprasangka buruk kepada orang lain. Kan persangkaan ini sih bro, ini tahu ini jari ini isi hati ini isi ulama ini. Enggak?
Jadi persangkaanmu itu, ini yang menyebabkan kamu itu tidak mendapatkan makom seperti ini. Kalau kamu bisa menjaga hatimu, insya Allah kamu akan yaitu mendapatkan makom seperti ini. Ini. Nah, jadinya ini yaitu salah satu dari kadang doa kita tidak diterima oleh Allah. Apa? Yaitu kata Ibrahim bin Adham, itu dari 10 penyakit yaitu hati kita mati disebabkan karena 10 perkara. Dengan 10 perkara ini sehingga Allah tidak menjawab doa kita. Yaitu salah satunya adalah istaghaltum bi'uyubin nas wa tansawna uyubakum. Kalian sibuk dengan yaitu aib orang lain, tetapi aib kamu sendiri kamu lupakan. Nah, ini yang yaitu menyebabkan salah satu dari doa kita tidak diterima oleh Allah. Ini di antara yaitu 10 hal yang menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah. Nah, ini pertanyaan dari yaitu orang-orang Basrah kepada Ibrahim bin Adham. Itu orang-orang Basrah bertanya kepada Ibrahim bin Adham, kenapa yaitu doaku tidak diterima oleh Allah, sedangkan Allah berfirman yaitu ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku niscaya aku akan menerima doa kamu. Maka apa kata Ibrahim bin Adham? Yaitu karena hati kalian itu mati dengan 10 perkara. Salah satunya si Bru Ino. Sebagian yang lain adalah yaitu arabtumullaha walam tu'tuhu haqqahu. Kalian mengetahui Allah tetapi kalian tidak memberikan hak Allah. Tahu te Allah sembah te, legundek te yang hak Allah. Hak Allah yaitu kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini. Dan diantaranya juga adalah yaitu qara'tumul qur'ana walam ta'malu bihi. Kalian membaca Al-Quran tetapi kalian tidak mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Bacaan te Al-Quran legu ndek te amal yang isi Al-Quran ino. Di dalam Al-Quran Allah berfirman wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan salah satu dari kalian menggibah, membicarakan, yaitu menggunjing sebagian yang lain. Ino bacaan te surah Al-Hujurat ino. Ngenu bacaan teh legu beru teh ngenu lagi teh dengan kumpul-kumpul rawas yang teh dengan ini. Nah, jadinya ini yaitu salah satu yaitu penyebab dari tidak diterimanya doa kita oleh Allah. Dan salah satunya juga adalah yaitu idda'aitum adawata syaitan, kalian mengaku yaitu musuh syaitan. Tetapi wa ata'tumuhu wa wafaqtumuhu, kalian mentaati syaitan dan mencocoki syaitan. Itu ikuti setan ini musuhku nih, legu tetap doa yang itu gawe maksiat. Jadi taatin teh setan jadi ini. Di antaranya juga adalah yaitu kalian mengatakan, katanya mengatakan yaitu dakhaltumul jannata. Kalian mengatakan yaitu aku masuk surga. Tetapi walam ta'malu bihi, kalian tidak mengamalkan, yaitu tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan kita bisa masuk surga. Ini. Nah, ini yaitu beberapa penyebab dari doa kita tidak diterima oleh Allah. Wa yajibu tartibu fil Fatihati, dan wajib tartib pada Fatihah itu bi ayyatiya biha ala nazamiha al-ma'rufi, dengan bahwasanya dia mendatangkan dengan urutan-urutannya yang telah diketahui. Nah, jadinya wajib yaitu untuk tartib membaca Fatihah ini dari bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai seterusnya, yaitu wajib tartib. Kalau tidak tartib ini tidak sah. Misalnya bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan ini tartib, ini tidak sah. Jadi wajib tartib. La fit tasyahudi, tidak wajib pada tasyahud ma lam yukhilla bil makna, selama tidak mencederai maknanya. Tetapi kalau tasyahud tidak wajib tertib. Misalnya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini kebalik teh ya. At-tahiyyatus salawatul mubarakatut thayyibatu lillah. Ini tidak apa-apa karena ini tidak merubah makna. Nah, legu dendek robah. Itu misalnya asyhadu an
anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu alla ilaha illallah ngene. Balik nih ye. Nah, ini merubah makna jarine. Enggak? Ini nah kalau tidak ditertibkan ini syahadat ini, maka tidak sah. Lakin yushtaratu fihi ri'ayatu tashdidatin wa muwalatin kal Fatihati. Akan tetapi disyaratkan pada tasyahud itu menjaga tasdid-tasdidnya dan menjaga mualatnya kal Fatihati seperti Fatihah. Nggih, itu wajib TJG tasdid-tasdidnya dit mualatnya. Nggih, begitu juga le bacaan dek tekanggo yaitu jelasannya izharannya. Nggih, asyhadu an la ilaha illallah jadi sah ya. Nggih, ini harus yaitu diidghamkan isu asyhadu an la ilaha illallah. Nggih, dan kanggo angkat asyhadu an la ilaha illallah. Jadi mun angkat asyhadu an la ilaha illallah jadi izharang teh kan? Nggih, nampak ang tenuan nino. Nggih, ini dene kanggo. Ini dene sah. Ini jelasannya dalam kitab Bujai Romi. Nggih, yaitu harus asyhadu an la ilaha illallah. Nggih, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ndak angkat Muhammadan Rasulullah. Nggih, beda lek luar salat teh BCY, ndak masalah. Nggih, boleh dalam salat itu dene kanggo. Ini. Waman jahila jami'al Fatihati, dan barang siapa yang tidak mengetahui semua Fatihah, walam yumkinhu ta'allumuha, dan tidak dimungkinkan dia untuk mempelajari Fatihah ini qabla dhaiqil waqti, yaitu sebelum sempitnya waktu, wala qira'atuha, dan tidak memungkinkan dia untuk membaca Fatihah fi nahwi mushafin, pada seumpama mushaf, lazimahu qira'atu sab'i ayatin walau mutafarriqatan. Dilazimi diwajibkan dia untuk membaca 7 ayat walaupun yaitu berbeda-beda. Jadi mun dengan dekne nau selepuk Fatihah ini dekne hafal selepuk Fatihah ini. Nggih, itu bacaan Fatihah ini dekne hafal misalnya itu berune teme Islam. Nggih, atau ite wah suwe legu keterlaluan gitu deh. Nginune. Nggih. Jadi wah suwe itu teme Islam atau memang dasarnya Islam legu dekne tahu bacaan Fatihah. Nggak, maka wajib dia yaitu membaca 7 ayat sekalipun berbeda-beda 7 ayat ini. Nggak, kalau dia tidak memungkinkan untuk belajar Fatihah itu. Nggak, maka di sini wajib dia membaca 7 ayat yang berbeda-beda. Misalnya ini tahu membaca Fatihah. Jadi ini baca angkun yaitu 7 ayat yang berbeda-beda. Ambe tahu nih misalnya lekan alhaakumut takatsur. Terus alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil liila fi quraisy. Terus nggih, selanjutnya terus nggih yaitu 7 ayat yang berbeda-beda. Nggih. Ini kalau dia tidak bisa membaca Fatihah. Ini. La yang kusu hurufaha an hurufil Fatihati, tidak kurang huruf Fatihah itu huruf 7 ayat ini dari huruf-huruf Fatihah. Ante ndakne kurang. Nggak, ante ndakne kurang yaitu huruf Fatihah si huruf ayat-ayat si becene ino ante ndakne kurang lekan huruf Fatihah. Nggak, jadi harus antene yaitu seukuran 156 huruf. Nggak, lagu ini cuma perkiraan akun dene beute ya yakin. Nggak, yaitu artinya yaitu dene beute pas yang lalu iya. Nggak, perkiraan dembe keyakinan deh misalnya itu sampai ene bacaan deh misalnya. Nggak, yaitu 7 ayat yang berbeda-beda. Ini sampai ini misalnya itu cukup wahino. Nggak harus dihitung sekian huruf ne pira huruf ne ya orang itu salat ini. Nggak. Nah, wahia dan dia Fatihah itu bil basmalati dengan basmalah, bit tasydidati dengan tasydidnya, yaitu ada mi'atun wasittatun wa khamsuna harfan, ada 156 huruf. Jadi Fatihah ino di tasydidnya ara karo belah 6 huruf. Nggih, itu ada 156 huruf. Bi isbati alifi maliki, dengan menetapkan alif pada lafaz maliki. Nggih, jadi munte sebut maliki yaumiddin panjang yang teh ya, jadinya 156 huruf.
Nah, tetapi kalau kita pendekkan Maliki Yaumiddin itu ada 155 huruf. Okay? Yaitu huruf Fatihah ini. Walau qaddara ala ba'dil Fatihati, dan jikalau dia mampu atas sebagian Fatihah saja, karrarahu, hendaknya dia mengulang-ulangnya, liyablugha qadraha, supaya dia itu sampai seukuran daripada Fatihah. Jadi mune tahu Fatihah ne ino yaitu cuma sebagiannya doang. Misalnya ia apalnya entah Ar-Rahmanir Rahim, entah ne apal Fatihah ino. Nggih, Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Entah ino tak ne apal. Nggih, ne ulang-ulang yang kun. Nggih, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin, sampai seukuran panjang Fatihah. Ini ulang-ulang yang kun. Ini kalau dia hanya mengetahui sebagian dari surah Al-Fatihah ini. Nah, wa illam yaqdir ala badlin, dan jikalau dia tidak mampu yaitu mendatangkan yaitu penggantinya, fasab'atu anwa'in min dzikrin, maka hendaknya dia membaca yaitu 7 bagian dari zikir. Jadi mun dekne beu, misal dekne hafal baru sebagian Fatihah ne ino, ayat-ayat yang lain dekne hafal mesi. Nggih, 7 zikir ne sebut nakun ne BC. Nggih, 7 zikir. Misalnya 7 zikir misalnya lekan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ini 5 marak seukuran 5 ayat lekan Fatihah ini. Nggih, sampai yaitu misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, seukuran 5 ayat Fatihah ini. Nggih, seukuran 5 ayat Fatihah. Nah, kemudian yaitu sambang yang kun, nggih, yaitu dengan zikir yang lain. Nggih, mbe yaitu eperane rombok ya, ampo yaitu zikir yang lain. Mbe terombok ya, nggih, wa masya Allahu kana. Enggak, wa ma lam yasha lam yakun. Nah, ini seukuran 7 ayat dari surah Al-Fatihah. Nggih. Nah, kadzalika, seperti yang demikian itu, fa wuqufun biqadriha, maka dia berdiri yaitu dengan seukuran daripada Fatihah. Jadi mun dekne apal zikir ini, nggih, mun dekne apal zikir entah nembutang doang nangkun. Nggih, nembutang doang. Nggih, seukuran yaitu bacaan Fatihah ini. Nggih, misalnya bacaan Fatihah ini pira detik misalnya. Nggih, dendek menit nggih, bega suwe menit nggih. Ini kadang 4 rakaat 2 menit ya kan. Ini. Dene seukuran pira detik misalnya seukuran 30 detik. Ne berdiri seukuran 30 detik. Ino ampone ruku. Nggih, ino ampone ruku. Nah, wasunnah wa qila yajibu ba'da taharrumin bi fardin aw naflin wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma amnun alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tasihal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqa tawakkuli alaik wa husna zanni bika wa amnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik maqrunan bi awafid darain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.